Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifat Fatina dari Lantai 331. Nah, di sini saya akan memaparkan sastra berdasarkan ragam, periode waktu, dan sifatnya. Nah, yang pertama itu ada sastra berdasarkan ragam. Nah, sastra berdasarkan ragam tersebut sendiri itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada prosa. Nah, prosa itu adalah karya sastra yang bahasanya menggunakan bahasa sehari-hari. Contohnya novel dan cerpen. Jadi, novel dan cerpen itu tidak terikat pada diksi dan juga irama, dan juga tidak menggunakan majas-majas. Berbeda dengan prosa, puisi itu terikat dengan irama dan majas. Nah, contoh dari puisi tersebut, puisi sendiri itu adalah puisi baru dan puisi lama. Lalu yang ketiga itu ada drama. Drama itu adalah karya sastra yang menggambarkan cerita itu melalui dialog atau tokoh atau media visual sebagai gambarannya. Nah, contoh dari drama sendiri itu ada drama dan juga sinetron. Jadi sinetron itu termasuk dalam sastra berdasarkan ragam. Lalu yang kedua itu ada sastra berdasarkan waktu. Nah, sastra berdasarkan periode waktu tersebut itu sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu sastra baru dan sastra lama. Nah, apa sih sastra baru dan sastra lama itu? Jadi yang pertama itu ada sastra lama. Jadi sastra lama itu ada jauh sebelum peradaban modern. Jadi karya sastranya itu dibuat sebelum modernisasi. Contohnya itu ada hikayat dan juga pantun. Lalu yang kedua itu adalah sastra baru. Jadi dia itu udah ada modernisasi dari globalisasi itu sendiri. Nah, contoh dari sastra baru itu ada novel tadi, terus ada cerpen, dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah sastra berdasarkan sifat. Nah, sastra berdasarkan sifat itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu sastra fiksi dan sastra non-fiksi. Nah, apa itu sastra fiksi dan non-fiksi? Yang pertama itu ada sastra fiksi. Sastra fiksi itu adalah karya sastra yang tidak ada di cerita sebenarnya. Contohnya itu ada kayak apa ya? Nah, contoh dari karya fiksi itu adalah dongeng. Jadi Cinderella, terus Mandi Bundang, terus apa lagi ya? Ada kayak Kancil Mencuri Timun. Itu adalah termasuk dari karya fiksi karena itu tuh bersifat rekaan atau imajinatif aja. Jadi itu sebenarnya bisa aja terinspirasi dari kenyataan, tapi itu sebenarnya nggak ada teman-teman di dunia. Yang kedua itu ada sastra non-fiksi. Jadi non-fiksi itu benar-benar ada dalam kehidupan nyata. Contohnya tuh kemarin saya menonton film dari dokumenter B.J. Habibie. Jadi itu benar-benar cerita asli dari Eyang Habibie. Jadi dia itu tidak dibuat-buat dan ada di dalam dunia yang sebenarnya. Nah, apakah paham lah? Nah, itu tadi sastra berdasarkan ragam, periode waktu, dan juga sifat. Kembali lagi di esok hari.